pada kesempatan kali ini saya minta waktunya sebentar ya. Sebenarnya ada banyak sekali yang ingin saya ceritakan berkaitan dengan pengalaman saya belajar selama 1 bulan ke belakang berkaitan dengan guru penggerak. Tapi status saya di sini masih istilahnya masih calon ya. Ya sebenarnya ada banyak sekali tugas, tapi tenang Bapak Ibu, tidak akan saya berikan tugas sama sekali. Cuman pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ya sedikit pengimbasan untuk kali ini sedikit saja, tapi untuk nanti kurang lebih bulan Januari atau Februari saya akan minta waktunya sebentar. Kembali lagi akan ada sedikit pengimbasan lagi untuk bisa dibilang apakah itu filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Kemudian selain filosofi Ki Hajar Dewantara juga ada nilai dan peran dari seorang guru. Kemudian ada juga berkaitan dengan visi seorang guru. Jadi kita sebagai guru perlu yang namanya visi. Ya, jangan salah, kita guru harus punya visi. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang menjadi hal terpenting yang akan saya sampaikan nanti. Nah, untuk waktu kali ini saya akan gunakan untuk memfasilitasi Bapak Ibu melakukan yang namanya refleksi kegiatan atau refleksi kegiatan pembelajaran selama 1 semester ke belakang. Nah, saya punya dua teknik dalam melakukan refleksi. Bapak Ibu pengen yang panjang apa yang pendek? Keduanya. Saya tahu di hatinya Bu Monika minta yang panjang. Bu Monika pengen yang panjang. Kalau gede pendek katanya ya. Yang panjang ada, nanti kalau yang panjang kasihan Bapak Ibu. Dan kira-kira gimana, mau yang panjang atau yang pendek nih? Ya, yang pendek aja ya. Karena kalau yang panjang nanti akan ada kriteria-kriterianya, nanti disebut dengan 4P istilahnya. Ada menjelaskan peristiwanya apa, kemudian perasaan Bapak Ibu seperti apa, yang ketiga pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan seperti apa, dan yang keempat itu adalah penerapannya nanti seperti apa. Nah, karena mintanya yang pendek-pendek, jadi saya cuma ambil 2 bagian saja. Nanti Bapak Ibu saya mohon ya bisa melakukan sebuah atau bercerita, berbagi kepada teman-teman sebelahnya atau teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang berkaitan dengan pengalaman terbaik Bapak Ibu mengajar di kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman terbaik ya dalam hal misalnya mendidik, misalnya bisa menangani siswa tertentu. Bapak Ibu punya teknik atau punya cara, misalnya Pak Maha bisa mengontrol siswa A misalnya, sementara guru lain tidak bisa. Nanti bisa diceritakan agar apa? Agar nanti Bapak Ibu yang lain bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, kira-kira bisa seperti itu ya. Nanti saya akan mau ditunjuk atau pakai games? Pakai games ya. Ada Pak Murah bisa bantu saya carikan sebuah musik yang bisa goyang gitu ya, yang bisa bikin kita semua bergoyang. Nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah lingkaran besar. Nanti musiknya dinyalakan, silakan Bapak Ibu berjalan berkeliling sambil goyang boleh. Nah, kemudian ketika saya tunjuk satu orang, saya tembak ya, door, silakan langsung jongkok. Dan dilanjutkan yang berhadapan, yang tidak jongkok tadi kan ada 2 yang berhadapan, silakan nanti langsung sweet. Sweetnya gimana? Sweet perkalian. Contoh Pak Agus ini, Pak Agus. Misalnya saya ngeluarin 2, Pak Agus ngeluarin berapa? 3. Yang paling cepat menjawab 6 kan? Hasil perkaliannya. Yang kalah itu langsung nanti memberikan refleksi kegiatan pembelajaran terbaik yang pernah dilakukan di kelas. Oke, paham ya? Paham.
Silakan siapa Pak Murad? Lingkarannya silakan, batu-batu ini bisa dilingkari, silakan. Pak Mary silakan agak ke sanain sedikit. Ya. Silakan berpegangan tangan dulu. Gue nggak bisa berpegangan. Silakan berpegangan tangan. Saya nggak bisa. Ya, silakan. Dekatkan lagi, dekatkan. Ayo, ayo. Ya, musiknya siap? Musiknya siap? Silakan sambil berputar. Dan Pak Sudirman dengan Bagus langsung switch. Langsung switch, kasih contoh ya, langsung switch. Yang paling cepat dia yang menang. Berarti Pak Agus yang menang. Nah, yang kalah dia yang menceritakan pengalaman terbaik ketika mengajar. Masih contoh. Langsung ya, nanti switch langsung ya. Silakan musik. Langsung silakan switch. Nah, untuk perkalian nanti tidak boleh menggunakan 0 ya. Hasilnya pasti 0. Silakan langsung. Lawan. Langsung ya, langsung. Selamat pagi teman-teman semua. Sebenarnya belum siap ini saya. Apa tadi soalnya? Oke, pengalaman terbaik mendidik siswa gitu ya, mengajar siswa. Oke. Saya ceritakan ketika saya di awal menjadi guru, waktu itu masih galak-galak ya. Kalau siswanya sedikit lain-lain, saya emosi. Ketika siswanya tidak mau memperhatikan, saya marah. Dan ketika saya marah itu ternyata yang namanya siswa remaja itu dia malah tambah menjadi-jadi, tambah lain-lain, tambah melawan. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana caranya ya. Lalu saya berusaha untuk lebih sabar. Saya coba sabarin diri. Ketika ada yang lain-lain, saya coba dekati. Saya kasih tahu kenapa lain-lain. Akhirnya setelah diperlakukan lebih lembut, lebih sabar, dia lebih mau memperhatikan. Ketimbang kalau dimarah-marah. Ya, itu pengalaman saya, Pak. Beri tepuk tangan semua ya. Baik, terima kasih Bu Ari, pengalaman yang luar biasa sekali. Jadi kalau saya rangkum pengalamannya Bu Ari,
Di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada yang namanya fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali menjadi guru, saya yakin peraturan utama yang dilakukan adalah posisi penghukum. Jadi efeknya apa? Yang tadi dijelaskan oleh Bu Ari. Semakin kita menghukum siswa, semakin siswa itu akan menjadi bermasalah. Jadi penghukuman yang akan diberikan itu entah itu secara fisik, entah secara verbal, itu akan menghasilkan perilaku yang lain yang mungkin bisa menjadi lebih buruk. Kemudian selain posisi penghukum, ada yang namanya posisi pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa itu gimana caranya agar siswa itu merasa bersalah. Biasanya ciri dari posisi ini adalah yang menangani siswa nadanya lebih rendah, lebih memelas. Kalau yang tadi berbeda, kalau yang penghukum itu posisinya itu sebagai nadanya tinggi, misalnya Pak Gede Paramarta. Itu posisinya saya lihat sebagai penghukum. Misalnya waktu dulu di depan ketemu siswa terlambat langsung lari keliling aula. Nah, itu posisi penghukum. Olahraga. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah yang dilakukan oleh Bu Ari tadi sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman siswa. Tapi ternyata selama ini saya salah. Menjadi teman bukan hal yang terbaik ternyata. Karena bila mana kita tidak mampu memberikan memberikan pemasukan atau memberikan hal terbaik bagi siswa itu bisa kecewa. Ya. Selain posisi teman, ada posisi sebagai pemantau. Kalau saya lihat di sekolah ini yang lebih bersifat sebagai pemantau itu Pak Dwi. Kenapa? Karena pemantau itu condongnya adalah kepada aturan-aturan. Jadi pedomannya ke aturan. Aturannya apa? Sepatu hitam. Kalau tidak pakai sepatu hitam ada konsekuensinya. Jadi tanpa melibatkan yang namanya perasaan. Dan posisi kontrol yang paling bagus, yang paling harus kita miliki sebagai guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Artinya apa? Manajer itu tugasnya adalah untuk mengarahkan agar siswa sadar dengan kesalahannya. Nah, bagaimana itu diterapkan? Ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Itu akan saya sampaikan di pertemuan kita selanjutnya. Ya, musik, silakan kita mulai lagi ya. Silakan. Mungkin ini agak sedikit memihak Pak. Guru materinya pintar-pintar Pak. Guru materinya pintar-pintar. Silakan sambil mendengarkan, boleh duduk kok. Kalau yang rasanya lutut sudah mulai terang, maklum. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kalau untuk pengalaman saya ceritakan sebagai wali saja ya. Bisa ya Pak ya? Untuk pertama kali menjadi seorang wali di SMK, apalagi sebagai pemula itu, kadang-kadang rasa sabar itu ya tidak ada ya, kurang ya. Karena menghadapi sekian banyak kepala, sekian banyak siswa, untuk menyesuaikan bagaimana tingkah laku anak-anak, yang dimana anak-anak itu kadang keras, susah diatur, dan sering ngelawan. Nah, sabar itu memang sangat perlu dan tidak boleh seperti yang dikatakan sama Bu Ari tadi, kalau kita kerasin dia akan mental.
Nah, satu-satunya cara yang harus saya lakukan yaitu menganggap anak-anak itu sebagai teman. Sebagai teman supaya anak-anak itu bisa dikasih tahu dengan baik dan tidak melawan. Apalagi kalau seandainya seperti contoh seperti sekarang, Adit ini yang di kelas 10 kuliner 1. Adit ini kalau misalnya dikasih tahu, kadang sering tidur di kelas ya dengan wifi pembelajaran di kelas. Terus ya, kalau misalnya sudah dikasih tahu biasanya ada saja yang dikasih yang dibilang ngantuk lah atau bagaimana, dan akhirnya kita melakukan pendekatan, lama kelamaan mau juga berubah. Nah itu mungkin salah satu yang kita harus lakukan yaitu dengan sabar dan menganggap siswa itu sebagai teman supaya anak-anak itu tidak keras dan rentan. Mungkin itu saja Pak Sudar. Baik, kasih tepuk tangan ya. Ya, ternyata pengalaman dari Bu Helena juga hampir mirip seperti Bu Ari tadi, memposisikan diri sebagai teman. Nah, sekarang saya minta lagi 1 kali putaran. Boleh kan Raya? Boleh, 1 kali lagi. Nah, silakan berdiri semua. Lagi 1 aja, lagi 1 kali aja. Dua, silakan langsung. Bukan curang, itu namanya taktik. Oke, biar cepat ya, biar cepat dan nguras waktu. Oke, saya punya pengalaman yang menyenangkan di dalam suatu kelas. Dibilang kita di kelas ya, di teori lah kita bilang. Karena teori itu adalah situasi yang mungkin mudah membosankan untuk siswa. Nah, jadi di sini kebetulan yang saya bahas ini adalah anak-anak kelas 10. Karena saya mengajar anak kelas 10. Nah, mereka ini sebenarnya kalau pribadi saya sendiri yang mengajar itu tidak ada istilah pernah membuat saya marah. Dalam artian untuk sejauh ini saya masih bisa menghandle mereka dengan cara mungkin saat pembelajaran saya memberikan mereka suatu arahan atau peraturan di mana saat pembelajaran saya kalian harus begini. Begini itu bagaimana? Aktif menjawab dan aktif bertanya, serta kita ini adalah belajarnya itu sama-sama saling sharing ke teman begitu. Jadi tidak ada sendiri-sendiri. Jadi kalau saya mengajar itu biasanya saya memberikan mereka poin. Itu adalah mungkin motivasi untuk mereka biar mereka itu bisa menjawab gitu ya. Jadinya siapa yang bisa jawab mereka angkat tangan. Jadinya menurut saya itu mungkin bagi mereka tidak ada istilah membosankan kalau mereka itu diberikan poin. Poin itu adalah fungsinya untuk di akhir membantu nilai-nilai mereka yang mungkin kurang atau bagaimana. Jadi untuk sejauh ini belum ada saya pribadi mungkin marah atau bagaimana. Mungkin kalau mereka ribut ya wajar ya. Itu memang sering terjadi di suatu kelas, dan mungkin kalau saya sendiri tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata atau volume keras, belum pernah. Tapi yang paling saya senang dari kelas 10 itu adalah ketika mereka melihat ekspresi saya. Bukan artinya bukan. Tapi saat saya minta tolong kalian belajar ya, ibu kasih waktu 5 menit, tapi ada yang ribut. Saat saya nunduk dan saya arahkan wajah saya ke mereka dengan ekspresi saya mungkin nggak tahu ya gimana ya, pokoknya ya saya keluarkan ekspresi spontan aja, mereka tiba-tiba udah mengerti maksud saya. Oh diam, tanpa saya bilang tolong diam, tidak pernah. Itu yang paling menyenangkan untuk saya. Jadi mereka itu peka ya, tanpa kita harus mengeluarkan kalimat tolong diam, enggak. Sejauh ini menyenangkan ya.
menyenangkan bagi saya dan semoga menyenangkan juga bagi siswa. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Pak Lurah, silakan. Pak Lurah curang tadi. Gimana Pak? Sedikit merangkum apa yang disampaikan oleh Bu siapa? Bu Silvi ya? Bu Silvi. Nah, di Bu Silvi tadi sudah menyampaikan teknik menangani siswa yang disebut dengan segitiga restitusi. Itu ada yang sudah dilakukan Ibu Silvi, itu adalah menstabilkan identitas. Sebagai gambaran saja, Bu Silvi sudah menggambarkan ketika murid-murid kita ribut, beliau beranggapan bahwa itu adalah salah satu hal yang wajar. Kenapa? Karena yang namanya siswa generasi Z saat ini pasti salah satu hobi mereka adalah ribut. Itu adalah salah satu menstabilkan identitas. Namun setelah menstabilkan identitas, haruslah ada suatu teknik untuk mengubah atau menggeser keributan tadi, diubah menjadi hal baik. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu nanti akan meramunya sendiri. Ya, silakan Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Terima kasih.